Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak kami sekalian, marilah kita mulai pertemuan kita kali ini dengan menetapkan azam niat dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Setelah itu kita bermohon supaya dijauhkan oleh Allah dari pengaruh buruk setan. Amin ya rabbal alamin. Anak kami sekalian, pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-11 bidang studi bahasa Indonesia semester ganjil untuk kelas 12. Anak kami sekalian, hari ini kita akan membicarakan mengenai artikel. Artikel. Apa itu artikel? Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Intinya, artikel opini ada tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar, majalah, atau media massa lainnya. Itu pengertian artikel anak kami sekalian. Nah, nanti pembahasan kita ini berhubungan pula dengan pengertian opini dan fakta yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lewat. Menyajikan gagasan dapat diwujudkan melalui berbagai wujud tulisan. Misalnya seorang yang akan mengajukan lamaran pekerjaan, bentuk tulisannya berupa surat. Sudah kita bahas kemarin, surat lamaran pekerjaan. Berarti isinya memohon supaya kita mendapatkan pekerjaan. Seorang yang akan menulis gagasan imajinasi, bentuk tulisannya bisa berbentuk cerpen, novel, atau sastra. Seorang yang akan memberikan penilaian terhadap buku yang dibacanya, tulisannya berbentuk resensi. Kemudian seorang yang akan merekam sejarah, bentuk tulisannya berupa cerita sejarah. Selain bentuk-bentuk tulisan tadi, terdapat pula bentuk tulisan lain, yaitu opini. Pada pelajaran kali ini, kamu akan mempelajari salah satu kategori eksposisi, yakni artikel opini. Sumber utama yang digunakan dalam pelajaran ini adalah artikel opini yang terdapat pada surat kabar. Kamu tidak hanya dituntut dapat memahami artikel opini dengan baik, tetapi dapat menulis artikel opini dengan memperhatikan fakta-fakta dan kebahasaannya. Sama dengan kemarin waktu kita membahas tentang editorial. Editorial atau tajuk rencana. Ini juga merupakan salah satu artikel yang bisa berisi bentuk fakta dan opini. Itu dia artikel pada pertemuan yang lewat. Anak kami sekalian, ada perbedaan yang sangat jelas antara opini dengan fakta. Kalau dia fakta, dia membutuhkan bukti-bukti. Membutuhkan bukti-bukti. Bukti-bukti itu bisa ditunjukkan dalam bentuk tulisan, bisa ditunjukkan dalam bentuk gambar, angka-angka. Dia kalau dia fakta. Jadi kebenaran dari sebuah fakta itu sendiri adalah kebenaran yang mutlak. Karena ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang disajikan dalam hal ini. Itu dia kalau dia fakta. Jadi sebuah artikel perlu sekali dilengkapi dengan ini. Perlu sekali. Anak kami sekalian, fakta memang membutuhkan sebuah pembuktian.
Tadi sudah saya katakan pembuktian itu bisa gambar, bisa angka-angka, ya, yang dapat diketahui secara pasti dan kebenarannya itu mutlak, tidak dapat dipungkiri. Kemudian opini, kalau opini itu pendapat, pengertian dasarnya pendapat seseorang. Pendapat seseorang ini tidak mutlak kebenarannya, ya. Contoh sederhana, seseorang sakit, dia mengunjungi seorang dokter A. Dokter A mengatakan Anda sakit kepala, ya, maka si dokter akan memberikan obat sakit kepala. Nah, ternyata pasien tadi tidak sembuh, dia mengunjungi dokter B. Apa kata dokter B atau pendapat dokter B? Lambung Anda bermasalah, maka si pasien akan beri obat lambung. Ya. Jadi opini tadi, ya, berbeda dia. Dokter A mengatakan sakit kepala, dokter B menyatakan sakit lambung. Ya, jadi mana yang benar? Nah, inilah contoh sebuah opini. Ya, kebenarannya tidak mutlak. Jadi boleh kita katakan bahwa kedua dokter itu sama-sama benar, ya, sesuai dengan penelitiannya, ya. Nah, tapi siapakah yang paling benar? Nah, disinilah letak opini. Jadi sebuah pendapat atau pendapat yang berbeda itu dinamakan dengan opini yang kebenarannya belum tentu mutlak. Si A mengatakan begini, si B mengatakan begini. Ya, nah, ini yang menjadi dasar. Sekali lagi, opini dan fakta ini nanti menjadi dasar, ya, modal untuk membentuk sebuah artikel. Saya kira itu anak kami sekalian yang dapat saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yang lebih mendalam, ya, dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.